Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah salat Jumat Masjid Baitul Arqam rahimani wa rahimakumullah. Seperti biasa, sebelum kita mulai pelaksanaan salat Jumat, perkenankanlah kami dari takmir Masjid Baitul Arqam untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan himbauan dan pengumuman. Yang pertama, kami menghimbau kepada jamaah Masjid Baitul Arqam, khususnya yang masih berada di rumahnya masing-masing, untuk bisa bersegera menuju ke masjid, karena pelaksanaan sholat Jumat akan segera kita mulai beberapa saat lagi. Dan sebagai informasi bahwa jadwal sholat Jumat atau zuhur pada hari ini yaitu pukul 11:59. Yang berikutnya kami sampaikan kepada jamaah sekalian untuk tetap menjaga dan menerapkan protokol kesehatan mengenai COVID-19, khususnya ketika sedang melakukan aktivitas di masjid, yaitu jamaah diwajibkan untuk menggunakan masker, kemudian membawa sajadah masing-masing. Selanjutnya jamaah untuk mencuci tangan menggunakan sabun atau menggunakan hand sanitizer. Dan kita di masjid telah menyiapkan atau menempatkan beberapa hand sanitizer di beberapa pintu, di dekat pintu masjid. Silakan digunakan seperlunya. Yang berikutnya, jamaah tetap menjaga jarak dengan jamaah yang lain. Dan semoga ikhtiar kita yang sederhana ini mudah-mudahan kita menunjukkan kepedulian kita dengan diri kita sendiri dan juga dengan orang lain, dan mudah-mudahan bagi mereka yang qadarullah terkena Covid ini, semoga segera Allah sembuhkan dengan kesembuhan yang sempurna. Kemudian bagi kita semua yang alhamdulillah sekarang sedang sehat, mudah-mudahan sehat selamanya, amin rabbal alamin. Dan semoga Allah segera mengangkat wabah ini dari bumi kita Indonesia tercinta khususnya dan seluruh dunia pada umumnya. Jamaah yang kami hormati, berikutnya kami sampaikan laporan atau pengumuman sebelumnya. Pengumuman insyaallah di Masjid Baitul Arqam akan dilaksanakan donor darah. Sekali lagi, di Masjid Baitul Arqam akan diadakan pelaksanaan donor darah, yaitu pada hari Ahad tanggal 31 Januari 2021, dimulai pukul 8 pagi hingga menjelang waktu duhur. Untuk itu para jamaah sekalian yang mungkin sudah rutin ataupun siapa saja yang hendak mendonorkan darahnya untuk membantu sesama, silakan datang pada hari Ahad tanggal 31 Januari 2021 ke Masjid Baitul Arqam. Dengan tetap akan diberlakukan penerapan protokol kesehatan mengenai COVID-19. Demikian, yang berikutnya kami sampaikan laporan keuangan khusus untuk infak. Saldo awal Rp4.954.000. Kemudian pemasukan pada Jumat pekan lalu Rp1.833.000. Pengeluaran Rp200.000, sehingga saldo akhir khusus untuk infak yaitu Rp6.587.000. Untuk itu kami atas nama takmir Masjid Baitul Arqam menyampaikan jazakumullahu khairan kepada para jemaah sekalian. Semoga infak dari jemaah sekalian mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin rabbal alamin. Dan untuk laporan lengkap mengenai infak ataupun keuangan masjid, silakan jamaah bisa lihat di papan informasi sebelah utara. Yang berikutnya, yang terakhir, untuk jadwal khotib pada kesempatan hari ini, seyogianya adalah Ustadz Amrullah, namun beliau ada udur. Insyaallah akan digantikan oleh Ustadz Fauzi Halafid, sekaligus yang akan memimpin surat Jumat kita pada hari ini.
dan untuk muadzin Al-Ustaz Aris Imam Pambudi. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa yaqulullahu ta'ala fi muhkamati tanzil ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, tidak putus-putusnya dan tidak henti-hentinya mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Semoga dengan syukur kita atas nikmat Allah, Allah berkenan untuk mengekalkan nikmat kita sampai nanti kita bertemu dengan Allah. Dan juga kita sampaikan salawat serta salam kita kepada junjungan kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga salawat ini menjadi pintu pembuka atau penolong kita mendapatkan syafaat Allah Subhanahu Wa Taala di yaumil mahsyar. Dan juga tidak lupa kita mari untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah agar kita dilayakkan untuk mengetuk pintu surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, kami ingin menyampaikan tentang sholat, yang mana sholat merupakan ibadah yang sangat penting dalam hidup kita sebagai muslim. Di dalam Al-Quran, perintah sholat salah satunya dengan bentuk hafidhu, dengan bentuk kata jagalah, peliharalah. Kata perintah yang disebutkan Allah dalam Al-Quran tentang perintah sholat adalah dengan bentuk hafidhu. Karena ada beberapa perintah di dalam Al-Quran untuk kita berkenaan tentang sholat. Di antaranya adalah surat Al-Baqarah ayat 238. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hafidhu 'alas shalawat was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Jagalah oleh kalian salat dan salat wusta, dan berdirilah kalian untuk salat dengan khusyuk. Ini kata hafidhu atau perintah salat, bentuk perintah salat di dalam Al-Quran. Kalau kita coba lihat di dalam hadis Nabi, kata menjaga, kata hafidhu, yang di situ ada huruf ha, fa, dho, itu pernah disampaikan juga oleh Nabi, tapi dalam redaksi yang berbeda, tapi dengan perintah untuk sesuatu yang berbeda. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengucapkan dengan bentuk ihfad, yaitu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan anak muda yang ada di belakang beliau ketika beliau berkendaraan dengan kalimat ihfadillah, jagalah Allah, yahfadka, Allah akan menjagamu. Maka kita belajar dari huruf hafadho, kita belajar dari kata hafidhu dengan ihfad. Ini huruf, ini kata yang sama tapi dengan perintah yang berbeda. Yang satu perintah menjaga sholat, yang satu perintah menjaga Allah. Jamaah Jumat rahimakumullah, maka kalau kita gabungkan antara hafidhu ala salawati wassalatil wusta dengan ihfadillah, maka kita mengambil pelajaran di sini adalah bahwa menjaga sholat itu berarti menjaga Allah, atau cara kita menjaga Allah adalah dengan kita menjaga sholat.
Maka menjaga salat merupakan sesuatu yang sangat penting, karena di situ kita sedang menjaga Allah. Menjaga Allah artinya merupakan bentuk penanaman yang disampaikan oleh Nabi, cara Nabi untuk menanamkan nilai-nilai iman, menanamkan nilai-nilai tauhid, menanamkan nilai-nilai akidah kepada umatnya dengan kalimat ihfadillah, jagalah Allah. Maka kalau bapak-bapak, ibu-ibu dan para orang tua atau para guru, para dosen ingin menanamkan prinsip, maka gunakanlah dengan kalimat ini. Ini metode Nabi. Wahai para mahasiswa, jagalah Allah. Wahai para murid, jagalah Allah. Wahai anak-anakku, jagalah Allah. Itu pasti luar biasa nanti reaksinya atau rasanya dalam diri anak-anak kita, dalam diri para murid kita ketika diungkapkan dengan kalimat ihfadillah. Nah, maka jamaah rahimakumullah, maka menjaga salat ini pertaruhannya iman ya. Jadi tidak sembarangan ya menjaga salat. Pertaruhannya adalah iman. Jadi sangat mahal sekali. Lalu bagaimanakah kita menjaga salat? Karena menjaga salat adalah artinya kita sedang menjaga iman, atau cara kita menjaga iman agar iman kita terjaga dalam hati kita, maka kita jaga salat kita. Lalu bagaimana cara menjaga salat? Para ulama tafsir ketika menafsirkan hafidhu ala sholawah itu banyak sekali, di antaranya para ulama tafsir menjelaskan bahwa cara menjaga salat yang pertama adalah al-muhafadzah fi awqatiha. Menjaga salat itu artinya menjaga waktu-waktunya. Artinya ketika orang itu menjaga salat, maka pasti dia akan menjaga waktu, menjaga salat atau menjaga waktu-waktu salat yang seharusnya dia laksanakan. Sehingga ketika tiba waktunya salat, yang itu diantara buktinya atau diantara tandanya adalah dengan dilantunkannya adzan, maka bagi orang yang menjaga salat, dia akan segera untuk menyambut dan melaksanakan salat. Atau bagi orang yang berhalangan, misalnya sakit, maka ketika dia mendengar adzan, maka dia akan bersiap-siap walaupun sedang sakit dan sedang berhalangan. Dia akan bersiap-siap untuk melaksanakan salat sesuai dengan waktu yang diperintahkan Allah di dalam Al-Qur'anul Karim. Lalu yang kedua, cara menjaga salat adalah al-muhafadzah ala syurutiha wa arkaniha, menjaga syarat-syarat salat dan menjaga rukun-rukun salat. Dan salah satu rukun salat adalah membaca surat Al-Fatihah. Menjaga salat artinya menjaga Al-Fatihah. Baik, salah satu rukun salat adalah Al-Fatihah. Maka mari kita cek surat Al-Fatihah kita ketika kita baca. Ketika kita membaca surat Al-Fatihah, kira-kira kita sudah menjaga surat Al-Fatihah apa belum? Kira-kira kita sudah beres apa belum? Secara ilmu tajwidnya ketika membaca alhamdulillahirabbil alamin sampai waladdallin. Kira-kira dari mulai alif, ba, jim, dod itu kita melafalkannya sudah sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid atau belum? Karena ingat, Al-Fatihah ini bukan surat sembarangan ya. Ini adalah rukun salat. Ini adalah rukun salat. Lalu kita sudah seberapa persen tahu arti Al-Fatihah itu, dari alhamdulillah atau dari bismillahirrahmanirrahim sampai waladdallin? Artinya saja kita tahunya berapa persen kira-kira? Belum lagi maknanya. Itu surat Al-Fatihah. Belum lagi kita ketika
membahas tentang surat yang lain atau bacaan-bacaan yang lain. Maka mari kita cek sholat kita. Sejak kita mulai sholat, sejak kita mulai belajar sholat sampai detik ini, berapa persenkah bacaan-bacaan sholat yang kita ngerti artinya, yang kita tahu artinya. Kita paham gak maksud misalnya Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, kita ngerti gak? Atau kita paham gak dengan Robbighfirli warhamni dan seterusnya itu? Ini bukan sembarangan, ini adalah cara kita mengecek atau cara kita menjaga sholat. Ya, al muhafadzah jami malaha min wajib au mustahab. Dan ketika kita menjaga bacaan-bacaan sholat, maka itu artinya kita menjaga seluruh apa-apa yang ada di dalam rangkaian sholat itu. Dan inilah bukti ketika kita iman dalam hati kita hidup, maka kita akan berusaha untuk menjaga apapun itu yang ada di dalam salat. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih. Wa kafa billahi syahida asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Jamaah yang dimuliakan Allah, kalau ini mungkin untuk kebanyakan kita yang melaksanakan sholat adalah menjaga sholat yang paling berat. Menjaga salat yang paling berat adalah al-muhafadzah khusyu'iha, menjaga kekhusyuan salat. Jadi bagaimana caranya agar kita dari mulai takbiratul ihram sampai salam itu khusyuk? Nah, ini rata-rata yang paling sulit bagi kita yang salat. Padahal menjaga khusyuk ini menjadi sebab yang akan membuat sholat kita menjadi ringan, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah dan jamaah Jumat, hadirin semuanya. Adanya khusyuk ini menjadi sebab sholat kita menjadi ringan. Adanya khusyuk, sholat kita menjadi tenang. Dan sekaligus adanya khusyuk, sholat kita menjadi sebab datangnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dari segala kesulitan. Dari mana dalilnya? Ini sering kita dengar dan mungkin ada yang sudah hafal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah." Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun, namun salat itu menjadi lakabirah, sungguh perkara yang besar, yang berat, illa alal khosyi'in, kecuali oleh orang-orang yang khusyuk. Allah katakan bahwa salat itu lakabirah, salat itu berat, lakabirah. Lakabirah maknanya adalah as-su'bah allati tashuqqu 'alan nufus. Sebuah kesulitan yang membuat berat jiwa melakukannya, yang membuat jiwa kita berat. Itu maksud makna daripada lakabirah. Jadi mengapa orang yang sholat itu berat? Jadi mengapa orang yang sholat itu malas? Jadi kenapa orang yang sholat itu susah fokus? Itu karena ada kata lakabirah itu, karena ada lakabirah. Illa alal khosyi'in, namun kalau bagi orang yang khusyuk, sholat tidak akan menjadi sesuatu yang berat. Maka sekali lagi, menjaga khusyuk ketika sholat adalah cara menjaga sholat yang paling berat. Namun khasiatnya, namun ini akibatnya akan membuahkan hasil yang sangat bermanfaat untuk kita. Di antaranya membuat sholat kita menjadi tenang, membuat sholat kita menjadi indah, bahkan
tidak akan terasa indah kalau tanpa sholat hidup kita. Itu kalau ada khusyuk dalam sholat kita. Ini mungkin jemaah yang dimuliakan Allah, semoga menjadi pelajaran dan tentunya manfaat untuk kita, dan mudah-mudahan sholat kita semakin bertambah usia kita, dan semakin kualitas sholat kita semakin baik sebelum kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fayaqdiyal hajat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adil syirka wal musyrikin wa damir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansuril muslimina fi kulli makan. Allahumma ansuril mujahidina fi sabilika wa fi kulli makan. Allahumma ansur ibadakal muwahhidina fi kulli makan. Allahumma ihfadz auladana, Allahumma ihfadz syababana, Allahumma ihfadz auladana wa syababal muslimin. Allahumma aslih akhlaqahum, Allahumma aslih adabahum. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin, Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma asrif hadha corona, Allahumma asrif hadha al-marad fi biladina wa biladil muslimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa aqimus shalah.